Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Jayadi dari kelas TIPA 5A. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya mengenai alat peraga termoskop sederhana. Nah, yang pertama itu adalah latar belakang. Mengapa penelitian ini dilakukan? Dikarenakan sulitnya memahami materi fisika yang bersifat abstrak. Dibutuhkannya alat pendukung belajar. Selain itu, lemahnya proses pembelajaran dikarenakan tidak adanya alat peraga yang digunakan untuk mempermudah peserta didik untuk memahami materi yang diajarkan. Maka berdasarkan latar belakang tersebut dibuatlah alat peraga berupa termoskop sederhana. Adapun rumusan masalahnya yaitu, apakah termoskop sederhana yang dibuat dapat meningkatkan pemahaman peserta didik? Tujuan dari penelitian ini yaitu meningkatkan pemahaman peserta didik pada tingkat SMP pada topik pelajaran IPA, khususnya perpindahan kalor secara radiasi. Manfaatnya, sebagai alat praktikum sederhana yang dapat diproduksi oleh setiap sekolah dengan keterbatasan fasilitas. Yang kedua, sebagai rekayasa atau pengganti alat laboratorium sehingga alat yang digunakan pada saat praktikum lebih sederhana. Manfaat yang ketiga yaitu memudahkan peserta didik dalam memahami topik perpindahan kalor secara radiasi. Manfaat yang terakhir, membantu guru IPA dalam menjelaskan topik perpindahan kalor secara radiasi. Adapun kerangka berpikirnya yaitu penelitian ini awalnya merupakan penugasan pada mata kuliah rekayasa alat labor. Nah, pada penugasan ini diperintahkan untuk membuat suatu rekayasa alat lab yang mengacu pada materi IPA SMP. Nah, saya sendiri memilih materi fisika SMP di mana materi fisika biasanya bersifat abstrak sehingga siswa membutuhkan alat peraga untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Nah, melalui alat peraga termoskop ini diduga dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Dasar teori. Termoskop adalah alat sederhana untuk mempermudah memahami adanya radiasi kalor atau energi pancaran kalor. Ada dua bentuk pengembangan alat praktik IPA sederhana yaitu padanan alat dan prototipe. Padanan alat adalah alat yang dibuat dengan mengacu pada contoh alat yang sudah ada di laboratorium IPA, sedangkan prototipe adalah alat bantu yang adalah alat baru yang sebelumnya tidak ada atau dapat merupakan pengembangan dari alat yang sudah ada, pernah ada yang membuat, kemudian dimodifikasi. Nah, maka termoskop sederhana yang saya buat ini termasuk ke dalam prototipe. Perpindahan kalor secara radiasi adalah suatu proses perpindahan kalor yang tidak memerlukan medium sebagai perantaranya. Perpindahan kalor secara radiasi dipengaruhi oleh warna benda, yang mana apabila warna benda semakin pekat, semakin hitam, maka suatu benda tersebut energi radiasi yang dikenainya semakin besar. Energi yang dipancarkan oleh suatu permukaan hitam dalam bentuk radiasi kalor tiap satuan waktu dan tiap satuan permukaan sebanding dengan pangkat 4 suhu mutlak permukaan. Nah, berdasarkan teori tersebut, maka kita dapat menghitung kalor menggunakan rumus yang tertera dengan keterangan Q adalah energi kalor yang dipancarkan
joule atau kalori. H adalah energi persatuan waktu dalam satuan joule per second atau watt. T besar adalah suhu dalam satuan Kelvin. E adalah emisivitas bahan. A adalah luas permukaan benda dengan satuan meter kubik, meter kuadrat maksud saya. Kemudian T kecil adalah lama waktu emisi energi dalam satuan detik. Langkah pengembangan. Langkah pengembangan menggunakan model penelitian R&D, model Borg and Gall yang telah dimodifikasi oleh Sugiono. Di mana pada model pengembangan Borg and Gall ada 10 langkah, namun setelah dimodifikasi menjadi 7 langkah, yaitu yang pertama, mengidentifikasi potensi dan masalah, pengumpulan data, desain produk, validasi desain, revisi desain, uji coba produk, dan revisi produk. Nah, desain produk yang akan saya buat seperti yang ada pada gambar, di mana terdiri dari 3 buah lampu, 2 buah lampu sebagai media penyerap kalor, A dan B, di mana A adalah bola lampu berwarna hitam, dan B adalah bola lampu yang berwarna putih. Sedangkan yang di tengah adalah lampu sebagai sumber energi panas. Ketiga bola lampu ini akan ditopang oleh suatu triplex sebagai penopangnya yang dihubungkan dengan selang U berisikan cairan alkohol berwarna merah. Kemudian lampu sebagai sumber energi panas dihubungkan dengan kabel yang dihubungkan oleh colokan sehingga bisa dicolokkan ke sumber listrik sehingga lampunya menyala. Instrumen validasi. Nah, selanjutnya untuk instrumen validasi, saya menggunakan 3 instrumen. Yang pertama, instrumen validasi untuk ahli media, ahli materi, dan peserta didik. Di sini inilah rubik dari bentuk instrumen validasi untuk ahli, di mana ada 6 poin. Selanjutnya ini adalah instrumen validasi untuk ahli materi atau guru, ada 5 poin. Dan ini adalah instrumen validasi untuk peserta didik, ada 7 poin. Analisis data. Analisis data menggunakan rating scale dengan cara penentuan persentase persetujuan dengan rumus P sama dengan N kecil, yaitu jumlah skor yang didapatkan per N besar, yaitu total seluruh skor dikali dengan 100%. Maka akan didapatkan persentase persetujuan, sehingga di sini bisa ditampilkan kriteria interpretasi skor. Apabila berdasarkan persentase persetujuan mendapat skor 0 sampai dengan 25%, maka alat yang dikembangkan berada dalam kategori sangat kurang, artinya bisa dikatakan tidak layak untuk digunakan. Kemudian apabila berada pada rentang skala 26 sampai 50%, berada pada kategori kurang. Bila pada skala 51 sampai 75% berada pada skala baik, artinya nantinya jika sudah dianalisis, alat bisa dikatakan layak untuk digunakan. Nah, skala paling tinggi 76 sampai dengan 100% berada pada kategori sangat baik, berarti alat dapat digunakan sebagai media pembelajaran. Hasil dan pembahasan desain awal produk. Setelah rancangan awal produk dibuat, maka alat yang telah jadi ditampilkan pada sesuai gambar yang ditampilkan. Di sini terdiri dari 3 buah bola lampu
Yang ini adalah bola lampu hitam sebagai penyerap kalor, dan ini bola lampu putih sebagai penyerap kalor, sedangkan yang di tengahnya adalah bola lampu sebagai sumber energi panas. Bola lampu yang di tengah dihubungkan dengan kabel sehingga bisa dihubungkan dengan sumber arus listrik dan dapat menyala dan memancarkan cahaya. Kemudian kedua bola lampu ini dihubungkan dengan pipa dengan selang yang berisikan cairan alkohol. Alat ini berukuran 39 x 39 cm. Ada juga dua buah kaki penyangga supaya mudah digunakan, tidak dikhawatirkan bisa jatuh. Kemudian untuk penggunaannya sangat mudah, yaitu hanya tinggal menghubungkan dengan stop kontak supaya teraliri arus listrik. Uji coba produk. Alat diuji coba dinyalakan mulai pada pukul 20 WIB dan diamati perubahan yang terjadi. Setelah beberapa menit, ternyata belum tampak ada pergeseran ketinggian cairan alkohol di bawah bohlam putih dan bohlam hitam. Kemudian uji coba dilanjutkan. Ternyata setelah semalaman ada perubahan ketinggian cairan alkohol sebesar 0,5 cm. Perubahan ketinggian cairan alkohol tersebut membuktikan bahwa alat dapat menunjukkan perpindahan kalor secara radiasi dipengaruhi oleh warna benda. Semakin pekat warna benda penerima kalor, maka semakin besar pula energi kalor yang diserapnya. Sehingga yang dimaksud perubahan ketinggian cairan alkohol sebesar 0,5 cm yaitu adalah cairan alkohol yang berada di bawah bohlam hitam. Dikarenakan perubahan yang terlihat sangat kecil yaitu 0,5 cm dan membutuhkan waktu semalaman, hal ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Juniati pada tahun 2016, di mana dalam penelitiannya menunjukkan adanya perubahan ketinggian cairan alkohol hanya dalam waktu 3 menit. Maka dapat diketahui bahwa alat termoskop yang dikembangkan saat ini, yang saya kembangkan, tidak bekerja secara maksimal. Nah, berdasarkan hasil uji coba produk sebelumnya, maka dilakukan validasi produk oleh 3 validator. Yang pertama, ahli media. Berdasarkan validasi yang dilakukan oleh ahli media, alat peraga termoskop yang dikembangkan mendapatkan skor persentase 70%, di mana berada dalam kategori baik. Kemudian validasi oleh ahli materi mendapatkan skor persentase 75% dalam kategori baik. Kemudian validasi yang dilakukan oleh peserta didik 1 mendapat skor 82% dalam kategori sangat baik. Yang terakhir itu validasi dari peserta didik yang kedua mendapatkan skor 75% dalam kategori baik. Nah, setelah diakumulasikan secara keseluruhan, penilaian alat berada pada skala 75,5%. Sehingga alat dalam kategori baik yaitu layak untuk digunakan. Alat berkategori baik sehingga dapat dikatakan layak, namun butuh perbaikan. Perbaikan yang dimaksudkan seperti yang sudah perbaikan ini didapatkan dari saran oleh validator, di mana bisa digunakan papan skala diletakkan di belakang selang dan di atas triplex sehingga memudahkan untuk lihat kenaikan alkohol. Dalam papan skala bisa digunakan kertas grafik yang telah dilaminating, sehingga perubahan ketinggian yang kecil tetap dapat terlihat jelas. Selanjutnya, lampu sebagai sumber energi panas dapat diganti dengan lampu yang lebih besar.
Kemudian jarak antar kedua bohlam dengan lampu sumber energi panas dapat lebih didekatkan lagi. Selanjutnya, tambahan alat berupa karton untuk menyelubungi ketiga bohlam agar panas tetap terjaga pada ketiga bohlam dan tidak banyak panas yang diserap oleh atmosfer. Berdasarkan saran-saran tersebut memungkinkan alat bekerja lebih maksimal sehingga menunjukkan perubahan yang lebih signifikan. Kesimpulan dan saran penggunaan. Berdasarkan pengembangan yang telah dilakukan, alat yang dikembangkan berupa alat peraga termoskop sederhana untuk menjelaskan perpindahan kalor secara radiasi dapat membuktikan tujuan yang ingin dicapai. Namun, alat bekerja tidak maksimal sehingga hanya memperlihatkan perubahan yang kurang signifikan, yakni perubahan ketinggian alkohol di bawah bohlam hitam sebesar 0,5 cm. Alat ini sangat mudah untuk digunakan dan aman. Uji kelayakan yang dilakukan oleh ahli media, ahli materi, dan peserta didik mendapatkan hasil bahwa alat ini layak digunakan, namun dengan beberapa saran perbaikan. Alat ini dinilai sangat sesuai dengan konsep yang diajarkan, sesuai dengan keperluan untuk pembelajaran, dan dapat meningkatkan minat belajar peserta didik. Saran penggunaan. Saat membuat alat diharapkan selalu memperhatikan perbaikan-perbaikan yang tersedia, supaya dalam praktiknya di sekolah nanti, alat ini bekerja maksimal, tidak membutuhkan waktu yang lama, dalam waktu sekian menit sudah dapat menunjukkan perubahan yang dapat dilihat oleh peserta didik. Selanjutnya, alat ini dapat digunakan sebagai alat peraga untuk menunjukkan adanya pengaruh besar kalor yang diserap oleh perbedaan warna media penyerap kalor. Alat ini juga dapat digunakan sebagai alat praktikum, sehingga peserta didik dapat menggunakannya sendiri. Saat menggunakan alat, baiknya guru mendampingi sehingga dapat mengawasi dan menjelaskan cara kerja alat. Dengan begitu, peserta didik tidak akan kebingungan untuk melihat apa yang akan diamati dan dapat menentukan besarnya kalor yang diserap masing-masing bohlam. Selanjutnya, gunakan di tempat yang tidak sempit untuk menghindari alat tersenggol yang memungkinkan dapat membuat bohlam pecah. Di sini saya tampilkan beberapa lampiran berupa yang berada di sebelah kiri merupakan instrumen validasi dari ahli media. Kemudian yang di sebelah kanan adalah instrumen validasi dari peserta didik. Daftar pusaka. Inilah beberapa buku dan artikel yang saya gunakan sebagai referensi di dalam proposal saya. Petunjuk penggunaan. Nah, dalam petunjuk penggunaan ini saya lampirkan gambar spesifikasi alat di mana ada bohlam, di tengah ada gambar beserta keterangannya sehingga pengguna dapat melihat dengan jelas dan tidak bingung. Kemudian ada langkah penggunaan, yaitu yang pertama, ambillah alat dengan hati-hati. Selanjutnya, letakkan pada tempat yang rata. Selanjutnya, tariklah kedua kaki penyangga kira-kira hingga membentuk sudut 45 derajat, seperti yang ada pada gambar. Pastikan alat tegak sempurna, tidak miring, sehingga tidak mempengaruhi kesetaraan cairan yang berada di dalam selang. Ya. Kemudian tahap keempat, colokkan cok pada sumber listrik sehingga lampu menyala. Tunggu beberapa saat sambil diamati. Kemudian amati perubahan tinggi cairan alkohol yang berada di bawah bohlam hitam dan bohlam putih. Jika sudah selesai digunakan, lepaskan colokan dari stop kontak.
Lipat kembali kaki penyangga alat dan simpan di tempat yang aman. Untuk perawatan, setelah digunakan, pastikan colokan dilepas dari stop kontak atau sumber arus listrik dan disimpan di tempat yang aman. Kemudian perhatikan plastisin yang menutupi bagian bawah. Maksud saya, perhatikan plastisin yang menutupi bagian bawah kedua bohlam. Pastikan selalu menjaga tidak ada yang terbuka, karena jika plastisin ini terbuka atau bolong, maka kerja alat dapat terganggu karena tekanan di dalam bohlam tidak terjaga. Pastikan selalu menjaga tidak ada yang terbuka. Jika ada yang terbuka, segera dilapisi dengan plastisin baru. Hal ini bertujuan agar menjaga kerja alat maksimal. Nah, setiap akan menggunakan alat ini, baiknya diperhatikan plastisin yang menutupi bohlam. Sekian dari presentasi dari proposal yang saya buat. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.